Para imam Syiah tidak pernah masuk Syiah. Orang-orang yang diklaim ya oleh Syiah sebagai imam-imam Syiah itu tidak pernah masuk Syiah. Bahkan mereka imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam-imamnya kaum muslimin. Dengan mengatakan para imam Syiah yang diklaim Syiah tidak pernah masuk Syiah, kalimat itu sama halnya kami katakan kepada Ustadz Karbitan ini, Muhammad bin Abdul Wahab dianggap imam bagi kelompok Wahabi. Lalu, kapan dia pernah masuk Wahabi? Sementara ucapannya yang mengatakan bahwa para imam Syiah itu adalah para imamnya kaum muslimin. Itu hanyalah merupakan basa-basi saja, sebab kelompok Ustadz Karbitan ini tidak pernah menganggap apalagi mengakui para imam dari keluarga Nabi sebagai panutan bagi muslimin. Bahkan para imam tersebut tidak pernah diperhitungkan akan keilmuannya di hadapan para ulama. Ustadz Karbitan ini, sekarang kami buktikan kebohongan pernyataan Ustadz Karbitan ini mengenai sikap para ulama Wahabi yang justru menghina dan melecehkan para imam dari Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 8, cetakan ke-1, tahun 1986, halaman 299, Ibn Taimiyah berkata, dan Utsman telah mengumpulkan seluruh Al-Quran tanpa diragukan lagi, dan terkadang membacanya di setiap rakaat, sedangkan Ali terdapat perselisihan tentangnya. Apakah dia hafal Al-Quran seluruhnya atau tidak? Memang benar, Ali bin Abi Thalib adalah imam kaum muslimin. Akan tetapi bukan imam kelompok Wahabi, karena embah rujukan Ustadz Karbitan ini telah meragukan beliau apakah hafal Al-Quran atau tidak. Sekarang, mari kita simak riwayat yang terdapat dalam kitab ulama yang menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai panutannya. Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, Ta'ali Az-Zahabi. Keduanya adalah ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002 Masehi, halaman 134. Dari Sabit Maula Abu Dzar, dia berkata, telah berkata Ummu Salamah Ummul Mukminin, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Keduanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya menjumpaiku di telaga. Hadis ini sanadnya sahih dan Abu Sa'id Al-Aimi adalah terpercaya dipercaya dan keduanya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Ad-Dahabi berkata, sahih. Bagaimana orang yang diragukan tidak hafal Al-Quran oleh Ibn Taimiyah, sementara Rasulullah telah menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai mitranya Al-Quran? Memerlukan dalil untuk membuktikan beliau yang paling alim di zamannya. Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, halaman 533-534. Ibnu Taimiyah berkata, Bukhari telah meragukan sebagian hadisnya. Hadis Imam As-Sadiq ketika sampai kepada Al-Bukhari, pernyataan Yahya bin Said Al-Qattan tentangnya. Tentang Imam As-Sadiq, pernyataan tersebut adalah penilaian yang tidak baik untuk pribadi Imam Ja'far. Maka dia, Al-Bukhari, tak pernah membawakan hadis Ja'far As-Sadiq. Pada kitabnya, ini juga ulama panutan si Ustadz Karbitan ini meragukan hadis Imam Sadiq dengan mengatasnamakan orang lain. Minhajus Sunnah karya Ibnu Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, halaman 533. Ibnu Taimiyah berkata, dan para imam mazhab 4 itu tidaklah di antara mereka yang mengambil kaidah fikih dari Ja'far As-Sadiq, akan tetapi mereka meriwayatkan darinya beberapa hadis sebagaimana mereka meriwayatkan dari selainnya, sedangkan hadis selainnya lebih berkali-kali lipat lebih banyak dari hadisnya. Dan hadis dari Az-Zuhri tidak bisa disamakan dengan hadisnya, hadis Ja'far, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Sekarang, mari kita lihat apakah benar yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah
bahwa tidak ada di antara 4 imam mazhab yang belajar kepada Imam As-Shadiq alaihi salam. Dalam kitab Mujamul Mu'alifin karya Umar Ridho Kuhala, salah satu ulama Ahlussunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Risalah, halaman 495. Berkata Umar Ridho Kuhala, Ja'far bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Al-Hashimi Al-Quraish, yang digelari Al-Shadiq, yang dijuluki dengan Abu Abdillah, imam ke-6 dari 12 imam dalam mazhab Imamiyah. Sekelompok orang mengambil ilmu dari Imam Ja'far As-Shadiq. Di antara mereka adalah 2 orang imam, yaitu Abu Hanifah dan Malik. Dari sini jelas bagi para pemirsa, mengapa Ibnu Taimiyah menyatakan tidak ada di antara 4 imam mazhab yang belajar dari Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu karena Ibnu Taimiyah sama sekali tidak menganggap Ja'far As-Shadiq sebagai salah satu imam kaum muslimin yang mumpuni dalam hal keilmuan dan bisa dijadikan rujukan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Karbitan bahwa Imam Ahlul Bait adalah imam kaum muslimin hanya merupakan pengelabuhan. Sekarang mari kita lihat pernyataan lain dari salah satu ulama Karbitan ini tentang pribadi Imam Ja'far As-Shadiq. Dalam kitab Tabdid Az-Zalam wa Tanbih An-Niyam karya Ibrahim Sulaiman Al-Jabhan, salah satu ulama Wahabi, halaman 9-10, terbitan Ri'asatu Idarat Al-Buhuth Al-Ilmiyah wa Al-Ifta wa Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, cetakan ketiga, tahun 1988. Al-Jabhan berkata, keempat, sungguh telah aku sandingkan nama Ja'far bin Muhammad dengan tanda tanya di beberapa tempat dalam meralat kesalahan yang sudah tersiar, bahwa banyak para penulis kitab yang telah melekatkan kata As-Shadiq yang jujur pada nama tersebut. Kata ini sampai batas telah menjadi sebuah gelar yang maklum baginya, sementara faktanya bahwa penamaan, penggelaran, atau lebih tepatnya pencitraan ini tidak layak diperuntukkan pada pribadi yang dikelilingi syubhat, hal-hal yang tak jelas atau diragukan, dan banyak pendapat mengenai dirinya, serta perkataan-perkataan yang mengandung arti ateisme dan ilhad, pengingkaran terhadap agama yang ditujukan kepadanya. Karena sekiranya benar kata tersebut datang dari dirinya, perkataan yang mengandung arti negatif tersebut, dan kami berharap itu tidak benar, maka penyebutan As-Shadiq memberinya gelar yang jujur, berarti mengandung pembenaran atas semua kebohongan besar yang dibawa olehnya. Jika tak benar, perkataan yang mengandung arti negatif tersebut datang dari dirinya, maka penamaan baginya dengan kata itu adalah sebuah pencitraan yang tak beralasan dan tak mempunyai penjelasan baginya. Sampai dikatakan bahwa dia membeli sebuah rumah seharga 30.000 dinar di kota Basrah. Sebagaimana kami tidak mendapati di dalam keterangan para perawi yang sidqah satu nukilan yang sampai kepada kami bahwa Ja'far tidak pernah rela terhadap orang-orang yang memanggilnya dengan sebutan As-Shadiq. Perhatikan pernyataan salah satu ulama kelompok Ustadz Karbitan ini. Dia bukan hanya tidak menganggap Ja'far As-Shadiq alaihi salam salah satu imam kaum muslimin, bahkan dia meyakini bahwa lafaz As-Shadiq yang jujur tidak pantas disandingkan kepada Imam Ja'far. Artinya, sosok Imam Ja'far As-Shadiq adalah sosok yang tercela dalam pandangannya. Masihkah para pemirsa mempercayai bahwa kelompok Ustadz Karbitan ini mencintai keluarga Nabi dan mengikuti para imam Ahlul Bait? Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, halaman 58. Ibn Taimiyah berkata, seorang Rafidah berkata, putranya adalah Ali Ar-Ridho alaihi salam, orang yang paling zuhud dan paling alim di zamannya. Pada halaman 60, Ibn Taimiyah berkata, adapun ucapan dia, yaitu Rafidah, bahwa ia, Ali Ar-Ridho, orang yang paling zuhud dan paling alim, hanyalah klaim semata tanpa satu dalil pun. Setiap orang yang menilai orang lain secara berlebihan bisa saja mengklaim seperti ini, sementara manusia mengetahui bahwa terdapat orang-orang yang lebih alim dan lebih zuhud dari dia, maksudnya Imam Ali Ar-Ridho alaihi salam, seperti
Syafi'i, Ishaq bin Rahway, Ahmad bin Hanbal, Ashab bin Abdul Aziz, Abu Sulaiman Ad-Darani, Ma'ruf Al-Qurhi, dan orang-orang seperti mereka. Selain itu, tak seorang pun dari ahli hadis mengambil sesuatu ilmu darinya dan tidak meriwayatkan hadisnya di dalam 6 kitab sumber hadis Al-Kutub As-Sittah, melainkan Abu Asyad Al-Harawi dan orang-orang seperti dia meriwayatkan hadisnya. Ali Ar-Ridho, sebuah naskah dari para nenek moyangnya yang di dalamnya terdapat kebohongan-kebohongan. Benarkah tidak ada ulama yang menimba ilmu dari Imam Ar-Ridho? Mari kita buktikan kesaksian ulama Ahlu Sunnah berikut ini. Kashful Khafa Aimi, karya Al-Ijluni, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ilmi Al-Hadis, halaman 36. Al-Ijluni berkata, ketika Ali bin Musa Ar-Ridho masuk ke kota Naisabur menunggangi keledai, maka keluarlah para ulama di negeri itu untuk mendatanginya. Di antara mereka Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawai, Ahmad bin Harbi, dan Muhammad bin Rafi. Mereka bergantungan pada kendaraan beliau. Ishaq bin Rahawai berkata kepada beliau, demi hak ayah-ayah Anda yang suci, sampaikanlah kepada kami satu hadis yang engkau dengar dari ayah-ayahmu. Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, halaman 387. Ibn Taimiyah berkata, Ali bin Al-Husain, putranya Abu Ja'far dan putranya Ja'far bin Muhammad, mengajari orang-orang apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh para ulama di zamannya. Sesungguhnya ada banyak orang di masa hidup mereka, yaitu di masa hidup Ali bin Husain, Abu Ja'far, dan Ja'far bin Muhammad, yang jauh lebih berpengetahuan dan lebih berguna bagi umat dibandingkan mereka. Adapun setelah 3 orang ini, seperti 2 askari, yang dimaksud adalah Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang berguna untuk umat. Kami tegaskan, mereka tidak memiliki pengetahuan yang berguna untuk umat, tidak pula memiliki kekuatan yang digunakan untuk membantu umat. Sesungguhnya mereka sama saja memiliki kemuliaan dan kedudukan, serta pengetahuan yang mereka butuhkan di dalam Islam dan agama, seperti orang lain semisal mereka. Pengetahuan tersebut adalah yang diketahui oleh kebanyakan orang awam, kaum muslimin. Masihkah dipercaya orang semacam Ibn Taimiyah dan para pengikutnya, termasuk Ustadz Karbitan itu, bahwa mereka mengikuti para imam Ahlul Bait? Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, halaman 470. Ibn Taimiyah berkata, orang yang berakal tidak akan ragu bahwa merujuk kepada sosok seperti Malik, Ibn Abi Dhabi, Ibn Ma'ajisun, dan selain mereka, karena satu orang dari mereka pasti lebih alim di dalam agama Allah dan Rasul-Nya dibandingkan 2 askari itu, yaitu Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Jikalau salah satu dari keduanya mengeluarkan fatwa, maka kembali kepada ijtihadnya, yaitu ijtihadnya salah satu dari ulama yang telah disebutkan, lebih utama dibandingkan fatwa salah satu dari keduanya, Imam Ali Al-Hadi dan Imam Hasan Al-Askari. Bahkan hal itu hukumnya wajib. Bagaimana tidak jikalau fatwa tersebut dari 2 imam ini dinukil dari Rafidah? Maka wajib bagi orang seperti 2 askari dan yang semisal keduanya untuk belajar kepada salah satu dari mereka. Kami tegaskan untuk belajar kepada salah satu dari mereka. Dengan bukti ini menunjukkan kebohongan klaim si Ustadz Karbitan ini bahwa para imam Syiah itu adalah para imam muslimin. Sekarang mari kita simak langsung pernyataan dari 2 ulama Wahabi ketika mengomentari Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Husain alaihi salam. من العلماء من قالوا يعني لو فضلنا يعني معاوية كاتب وحي وصحابي جليل. نعم. الحسين كان من صغار الصحابة. نعم. يعني آل بيت النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان. نعم. والعربي.
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني عايزين نقول بقدر فائدة هؤلاء العظام من آل البيت للإسلام بقدر ما ننزلهم منازلهم التي أرادها الله فيه. إنما منهم من كان سكيرا، منهم من كان قاتلا في اليمن زي يحيى بن الحسين. نعم، يعني الحسين لا أول من قتل ولا آخر من قتل ولا قتلته بشعة، وإنما صورتها الحكاية. سيدنا الحسين الرجال يعني عاش ابن أمير إلى أن مات، وفي لحظة من اللحظات آخر حياته في ساعة من الساعات وقتل. يعني تستحق، يعني القضية ما تستحق، لكن الفرس دقوا عليها الوتر مالهم في سبيل أن يصنعوا قضية. مصيبة شنو؟ الحسين رجل عاش أمير وعاش في، يعني ما حد يقول لك ليش تقول الزبير أخطأ، لكن قول الحسين أخطأ في خروجه على يزيد. يقول لك شلون تقول هذا الكلام؟ يابا أخطأ، يعني مثل ما تقولون أخطأ الزبير، مثل ما تقولون الزبير أخطأ وطلحة وعائشة ومعاوية. ليش هذول يصير يخطئون مع أن الزبير وطلحة أفضل من الحسين، ومع أن علي أفضل من يزيد؟ يعني ليش ما يصير؟ إخواني، هل الحسين شهيد؟ نعم أسأل، هل الحسين شهيد؟ راح تدوخون بهاي الأسئلة مو؟ بس راح تشوفونها هذه الأسئلة طبيعية. لنفرض أن يزيد عمل أشياء تنكر. طيب يزيد بويع بيعة شرعية، ويزيد إمام، ويزيد أمير للمؤمنين، وبايعته الأمة جميعا. أولا قبل ما تبايع الأمة جميعا، الخليفة اللي قبله هو الذي أوصى له بالخلافة بعد ما واستشار من؟ تعقد شورى على بيعة حاكم كما عقدت ليزيد بن معاوية ليزيد. فيزيد خليفة شرعي، ويصير يزيد يقتل الحسين؟ يصير، لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلحة والزبير. فالحسين يقتل، حده القتل، وإذا كان حده القتل كيف يكون شهيد؟